Di dalam kehidupan kita pasti banyak menerima perlakuan yang tidak adil, kita dihina, kita difitnahkan, bahkan tidak sedikit orang yang ngomongin kita, dan tidak sedikit orang yang tidak suka kepada kita. Apakah kita bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita? Tidak. Kita tidak bisa merubah cara pandang dia. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita tunjukkan saja bahwa memang kita benar, kita hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kalau orang lain tidak memperdulikan kita dan memandang kita tidak benar, ya biarkan saja. Waktu yang akan menunjukkan, paling lama nanti ketika di pengadilan Tuhan, apakah kita benar atau tidak, maka dia akan tahu. Dan kita akan sama-sama berada di tempat itu, di situasi itu, untuk menghadap pengadilan dan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di dalam channel CPS Television bersama dengan saya Buyungko Saputra. Saat ini mari saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat langsung menerima notifikasinya dan mengikuti secara langsung untuk video-video yang ada. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita merasa bahwa kita tidak diperdulikan, kita diabaikan, kita dicuekkan. Kita mungkin tidak tahu apa kesalahan kita. Tiba-tiba kita didiemin, kita tidak dianggap, kita tidak diperdulikan. Rasanya memang ketika kita menerima perlakuan seperti ini, pingin marah, kesel, kecewa. Ini yang terjadi. Dan hal ini bisa terjadi terhadap siapa saja. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan saya pun bisa mengalami hal seperti ini. Ketika menghadapi hal seperti ini, kadang kita kesal, kita kecewa, apalagi misalnya sikap-sikap seperti ini atau perlakuan-perlakuan seperti ini kita terima dari orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin kita hargai, kita sayangi, tetapi kita mendapat perlakuan seperti ini. Secara dunia, secara daging kita pasti pinginnya marah. Kita tidak terima, kita kecewa, kita marah, kita kesel. Tetapi kita harus sadar, setiap kejadian, setiap kondisi Tuhan izinkan. Supaya dengan kondisi-kondisi seperti ini kita belajar. Belajar untuk bagaimana mengubah hidup kita. Dan Tuhan izinkan setiap peristiwa agar kita semakin hari semakin dewasa. Ingat, dewasa itu pilihan. Tua itu pasti. Setiap kita pasti akan mengalami tua. Tetapi untuk dewasa itu pilihan kita, mau dewasa atau tidak. Dan kedewasaan itu bisa kita hadapi atau bisa kita capai melalui setiap peristiwa yang mengenakan atau tidak mengenakan yang kita terima. Ketika kita diperlakukan tidak adil, rasanya kita ingin marah, ingin nangis, kesel, ingin membalas, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita koreksi diri kita. Mungkin, kalau kita melakukan kesalahan ya, kita bisa menemukan apa kesalahan kita, dan kita mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Seandainya kita tidak ada kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita mendapat perlakuan yang tidak adil, ini kesempatan buat kita belajar. Dan saya belajar untuk bagaimana ketika menerima perlakuan-perlakuan seperti ini. Belajar untuk terus ayo bertumbuh, berkembang, kita koreksi diri. Seandainya kita tidak salah pun ya sudah. Hak orang lain untuk dia mau menilai kita seperti apa. Hak orang lain mungkin memandang kita negatif. Hak dia untuk mungkin menjelek-jelekan kita atau tidak memperdulikan kita
boro-boro ngelihat kita, memandang sebelah mata pun tidak. Kita mungkin dipandang orang yang rasanya nggak benar, tidak baik, tetapi justru inilah pelajaran dalam kehidupan kita, sekolah kita, supaya kita bisa naik levelnya. Kita belajar. Seandainya kita benar pun dan kita diperlakukan seperti itu, jangan lupa, ada pengadilan Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita, bukan orang lain. Jangan pernah berharap pembelaan dari manusia. Jangan pernah berharap pertolongan dari manusia. Karena ujung-ujungnya kita hanya menerima kekecewaan. Lalu berharap sama siapa? Ya kita berharap sama Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa mengerti isi hati kita. Karena Tuhanlah yang tahu apakah kita salah atau tidak. Orang lain pasti menilai kita salah karena menurut cara pandangnya dia. Orang lain belum tentu tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Seperti apa isi hati kita. Karena dia tidak bisa membaca kedalaman hati kita. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Lalu bagaimana ketika kita mendapat perlakuan seperti ini? Ketika kita mendapat perlakuan yang tidak adil. Ya kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk diam menerima, disalahkan ya kita terima. Kita dipandang tidak baik ya kita terima. Kalau saya pribadi ketika mendapat perlakuan seperti itu, saya lebih sering membawanya ke dalam doa dan memanjatkan, memperkarakannya kepada Tuhan. Kenapa saya berpikir seperti itu dan melakukan itu? Buat saya, ketika saya melawan orang itu, mungkin saya memberontak gitu ya. Lalu apa daya kita? Siapa sih kita? Bisa apa? Membalas, ngejelek-jelekin, menuding, melawan, memberontak. Lalu untungnya apa buat kita? Apakah ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Justru Tuhan menginginkan kita ini bisa mempraktekkan kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, ketika kita menerima hal-hal yang tidak mengenakan, menyakitkan, kita belajar bagaimana kita mengampuni orang lain. Bukan justru kita membalasnya atau kita menyerahkan Tuhan, tolong Tuhan yang membalaskannya. Tidak. Tetapi kita belajar bagaimana kita ikhlas, sabar, legowo. Ketika kita bisa melalui hal-hal seperti ini, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita tidak peduli orang lain mau menilai kita seperti apa, ya silakan. Orang lain tidak suka sama kita, ya itu hak mereka. Kita tidak bisa merubah cara berpikir dia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jelas yang kita lakukan ya kita tunjukkan dan kita tetap hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kita melakukan kebenaran, kita tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bertahun-tahun saya mungkin dicap dan tidak diperdulikan. Bisa saja saya memberontak, bisa saja saya melawan. Tetapi apa yang saya lakukan, saya lebih banyak berdiam diri. Saya lebih banyak menyerahkan kepada Tuhan, berdoa, dan satu hal kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih baik, kita belajar, dan semua peristiwa yang tidak mengenakan membuat saya belajar untuk jangan-jangan emang saya salah. Jadi kita belajar untuk merubah sikap hidup kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, bahkan cara berbicara kita. Ini hal yang terlihat kelihatannya sepele, tetapi ini akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita pasti banyak menerima perlakuan yang tidak adil, kita dihina, kita difitnahkan, bahkan tidak sedikit orang yang ngomongin kita, dan tidak sedikit orang yang tidak suka kepada kita. Apakah kita bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita? Tidak. Kita tidak bisa merubah cara pandang dia. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita tunjukkan saja bahwa memang kita benar, kita hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kalau orang lain tidak memperdulikan kita dan memandang kita tidak benar, ya biarkan saja. Waktu yang akan menunjukkan
Paling lama nanti ketika di pengadilan Tuhan, apakah kita benar atau tidak, maka Dia akan tahu. Dan kita akan sama-sama berada di tempat itu, di situasi itu, untuk menghadap pengadilan dan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada masalah, ketika kita mungkin disakiti secara tidak langsung, kadang sikap-sikap, perkataan, perlakuan orang lain membuat kita sakit hati, ya di sini kita belajar menjaga sikap juga, sikap perilaku kita. Ketika kita menjawab SMS kepada orang lain, atau kita mencuekkan ketika orang lain bertanya sama kita, atau kita tidak memperdulikan, nah kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, agar kita tidak menyakiti hati orang lain, tetapi orang lain menyakiti kita, no problem. Tuhan mengizinkan, berarti kita harus belajar untuk tidak menjadi seperti orang-orang tersebut. Mari, inilah kesempatannya. Inilah waktunya saat kita diperlakukan tidak adil, saat kita tidak dipandang, saat kita tidak diperdulikan, saat kita dianggap tidak ada. Justru di situ kita harus belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan satu-satunya kekuatanku. Tuhan satu-satunya perlindunganku. Kalau kita mau dipromosikan naik pun, biarlah Tuhan yang mempromosikan kita, bukan manusia. Karena Tuhanlah yang mengizinkan kita memiliki nafas hidup kita. Dan kita harus belajar bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, berat rasanya, tetapi percayalah, Tuhan memampukan kita. Karena setiap pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti bisa. Kalau saya pun bisa melalui hal seperti ini, bisa menghadapi seperti ini, maka kita semua bisa. Cuma kita harus penuh dengan kerelaan. Ikhlas menghadapi segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila hal ini memberkati Bapak Ibu Saudara, silakan share. Share ke semua akun sosial, media sosial Bapak Ibu Saudara, supaya video ini memberkati banyak orang. Agar kita semua juga ikut bersama-sama belajar dan bertumbuh. Dan jangan lupa, dukung saya terus di dalam channel CPS Television ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan atau klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima video-video yang terbaru. Tuhan memberkati. Salam transformasi.